Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kale dan Kale Channel ya. Kali ini Kale dan Kale Channel akan memberikan beberapa sastrawan Indonesia yang karyanya sudah tidak asing lagi. Bukan hanya di Indonesia, juga di mancanegara pastinya. Apakah teman-teman tahu siapa saja sastrawan tersebut ya? Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman jangan lupa ya subscribe dulu channel Kale dan Kale, agar teman-teman bisa tahu hal-hal baru pastinya di muka bumi. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan juga ya loncengnya, agar jika Kale Channel upload video baru, teman-teman jadi orang pertama yang tahu tentang fakta-fakta unik ataupun pengetahuan baru yang ada di dunia pastinya. Oke deh, tanpa harus berbanyak kata, kita langsung masuk yuk ke pembahasannya. 6 sastrawan Indonesia yang karyanya dahsyat dan diakui dunia. Kearifan lokal Indonesia yang begitu indah dan beragam membuat para sastrawan mengabdikannya dalam bentuk karya sastra. Keindahan tersebut rupanya tak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia saja. Dunia pun turut mengapresiasi kearifan lokal yang hadir di karya sastra Indonesia. Hal tersebut membuat sastrawan Indonesia mendunia. Buku-buku mereka pun diterjemahkan ke bahasa asing. Berikut sastrawan Indonesia yang karyanya telah diterjemahkan ke bahasa asing, versi Kale Channel pastinya. Yang pertama ada Andrea Hirata. Siapa yang tak kenal dengan si Laskar Pelangi? Melalui tangan dinginnya, pria yang bernama asli Air Akil Barak Baharudin Seman Said Harun ini berhasil membawa mimpi anak-anak desa hingga ke mancanegara. Andrea Hirata telah berkiprah di dunia sastra berskala internasional dan aktif dalam berbagai festival buku dan pengajaran sastra di luar negeri. Karyanya yang berjudul Rainbow Troves atau Laskar Pelangi telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan di 130 negara. Selanjutnya, buku kedua, Der Traumer atau Sang Pemimpi, juga telah diterjemahkan ke bahasa asing. Berkat kontribusinya ke sukses sastraan internasional, dirinya mendapat honoris clausa atau gelar kehormatan di salah satu universitas bergengsi di Inggris, yaitu Warwick University. Ia juga menjadi juara pertama di Burr Award 2013 Jerman untuk novelnya yang berjudul Die Regenbogen Trupp terbitan Hanser Berlin. Ia juga mendapat juara pertama di New York Book Festival 2013 kategori fiksi untuk novel yang berjudul The Rainbow Troves atau Laskar Pelangi. Nah, hebat kan sastrawan Indonesia teman-teman? Bahkan dia tidak hanya membuat heboh di Indonesia, bahkan dunia pun mengakui karya dari Andrea Hirata ini. Yang kedua, teman-teman pasti tidak asing lagi dengan nama Pramudia Anantatur. Dia merupakan pengarang paling produktif dalam sejarah kesastraan Indonesia. Selama hidupnya, penulis bernama asli Pramudia Anantamastur ini telah menghasilkan lebih dari 50 karya. Seluruh karyanya tersebut diterjemahkan ke lebih dari 41 bahasa asing. Sastrawan yang meninggal pada 30 April 2006 dikenal sebagai penulis yang brilian dan berani. Keberaniannya tersebut membuat sempat merasakan hidup di balik diraja besi selama 3 tahun di masa kolonial dan 1 tahun di masa Orde Lama. Rezim Orde Baru juga pernah menahannya selama 14 tahun tanpa proses pengadilan. Namanya sampai ke mancanegara atas kontribusinya yang sangat luar biasa di dalam dunia sastra, mendapat apresiasi mendalam dari dunia internasional. Ia mendapat penghargaan Ramon Magsaysay Award, Wardham Award, UNESCO Manager Singh Prize,
Doctor of Money Letter, dan masih banyak lagi. Salah satu karyanya yang mungkin telah diangkat ke dunia film di Indonesia yaitu Bumi Manusia. Banyak loh karya-karyanya Pramudia Anantatur yang menarik untuk dibaca, seperti Jangan Panggil Aku Kartini dan lain-lainnya. Yang ketiga, ini yang namanya sering ada di buku-buku pelajaran sekolah di Indonesia ya. Siapa lagi kalau bukan Chairul Anwar. Berbicara tentang kesastraan, Indonesia tak lengkap jika menyebut sosok besar Chairul Anwar. Karyanya yang berjudul Aku sangat fenomenal dan masih diperdengarkan hingga saat kini. Puisi tersebut dianggap sebagai tonggak sejarah di tahun 45-an. Sejarah selaras dengan kondisi Indonesia yang berada di cengkeraman kolonial. Puisi tersebut menyuarakan pemberontakan dari segala penindasan. Kemampuan beliau dalam memilih kata membuat setiap karya pria kelahiran Medan 26 Juli 1922 ini sangat mengena di hati. Tak hanya itu, karyanya juga tak lekang oleh waktu. Selain Aku, puisi yang juga familiar antara lain adalah Antara Kerawang dan Bekasi dan Cerita Buat Din, Kamaela. Puisi-puisi tersebut tak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Puisi tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Jerman, Rusia, dan bahasa Latin. Selain puisi, pria yang dijuluki binatang jalang tersebut juga mengeluarkan sejumlah buku seperti Derai-Derai Cemara, Deru Campur Debu, hingga The Complete Putri and Force of Chairul Anwar. Meskipun dalam puisinya ia berharap untuk hidup 1000 tahun, namun sang maestro ini wafat di usia muda, yaitu 27 tahun, karena beliau terjangkit virus TBC, teman-teman. Yang keempat, Taufik Ismail. Taufik Ismail merupakan penyair dan sastrawan ternama di Indonesia. Bahasanya yang puitis dan menyentuh hati membuat sajak-sajak yang diciptakan kerap dinyanyikan oleh grup musik Bimbo. Pria kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini lahir tanggal 25 Juni 1935. Dianggap sebagai pionir sastra di era 66-an, sejumlah karyanya seperti Malu atau Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Puisi-Puisi Langit, dan lain-lain mampu membuat para pembaca merinding. Sejumlah karya tersebut bahkan pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Jasanya yang berasal dari dunia kesastraan tak hanya mendapat apresiasi dari tanah air, tetapi juga internasional. Dirinya pernah mendapat penghargaan Kultural Visit Award dari pemerintahan Australia pada tahun 1977 dan Sia Wit Award di tahun 1994. Yang kelima, Ahmad Tohari. Nama Ahmad Tohari mulai dikenal luas setelah menulis novel berjudul Ronggeng Dukun Paruh. Sosok serintil dalam novel tersebut begitu fenomenal hingga sejumlah negara tertarik mengangkat kisahnya ke dalam bahasa mereka. Novelnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Pada tahun 1995, ia menerima penghargaan dari Siwa World Award dan Sastra ASEAN di tahun 2007. Ia menerima penghargaan dari Rancage. Selain Ronggeng Dukun Paruh, karya pria kelahiran 13 Juni 1948 ini lainnya yaitu seperti Kubah, Bekisar Merah, dan Orang-Orang Proyek. Lalu yang keenam, apakah teman-teman pernah dengar nama Eka Kurniawan? Ya,
Namanya mungkin masih terbilang baru di dunia sastra Indonesia, namun kiprahnya telah melangkah buana hingga ke internasional. Berbagai karya sastra yang dihasilkan seperti O, Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, dan lain-lain menjadi perbincangan dunia. Pria ini kerap dijuluki Pramudia Anantatur Junior. Ia mampu menggiring pembacanya menyelami pikiran pengidap skizofrenia yang sangat apik. Hal tersebut yang membuatnya berhasil memikat para pencipta sastra di tanah air ataupun mancanegara. Bukunya yang berjudul Man Tiger atau Lelaki Harimau bahkan masuk dalam nominasi penghargaan terkenal dari Inggris, yakni The Man Booker Prize tahun 2016. Dewan juri telah memilih 13 buku dari 155 novel yang berasal dari 12 negara dengan 9 bahasa berbeda. Novel beliau yang berjudul Man Tiger disandingkan dengan karya peraih Nobel sastra asal Turki, Orhan Pamuk. Nah, teman-teman, tadi adalah 6 sastrawan yang menurut Kala dan Kale Channel karyanya sangat luar biasa. Bahkan dunia pun mengakui karya-karya mereka. Kalau teman-teman punya nggak pendapat tentang sastrawan lain yang karyanya juga dihargai di dunia? Jika teman-teman memilikinya, jangan lupa ya teman-teman komentar di bawah. Oh iya, jika teman-teman suka dengan video Kala and Kale, teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like channel ini. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan loncengnya, agar teman-teman jadi orang pertama yang tahu kalau Kala dan Kale Channel upload video baru pastinya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Kala Kale selanjutnya. See you kawan.